Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara, senang sekali kita bertemu kembali pada hari ini dalam ibadah kita. Saya percaya hari ini pun Tuhan akan melawat kita dengan caranya. Haleluya, sebab oleh darah Yesus Kristus kita dilayakkan, kita disucikan, masuk dalam hadirat Tuhan, menghadap tahta Allah. Haleluya. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan. Aku dilayakkan masuk ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku, ya Tuhan Yesus, dihapuskan. Aku dilayakkan masuk ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah, kita hidup oleh anugerah-Nya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba, kami hidup bagi kerajaan Allah. Anugerah-Mu melimpah atas kami. Amin. Oleh darah anak domba kita hidup, kita hidup oleh anugerah-Nya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu, semua karena Kamu, pencurahan darah-Mu menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Haleluya. 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 Pembasuhan Tuhan terjadi atas kami. Pembasuhan Tuhan kiranya terjadi atas setiap umat-Mu, sehingga dosa tidak lagi mengikat kami, sehingga musuh-musuh kami, setan-setan iblis kuasa kegelapan tidak dapat mendakwa kami lagi. Sebab oleh darah-Mu kami dikuduskan, disucikan. Oleh darah-Mu kami dikenan masuk hadirat-Mu, Bapakku. Terima kasih. Haleluya. Saudara-saudaraku, tahukah engkau bahwa darah Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib itu telah menebus hidup kita, menebus kita dengan sempurna. Dan olehnya kita dikenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah, kita hidup oleh anugerah-Nya. Oleh darah anak domba, sama-sama saudara katakan, oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Anak domba. Oleh
anak domba. Oleh darah anak domba Hidup kita dalam anugerahnya. Kita hidup oleh anugerahnya. Oleh darah anak domba Kita hidup oleh anugerahnya. oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Oh Bapa Sorgawi, bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh darah Yesus Kristus kami dibenarkan di hadapan Allah. Oleh darah Yesus Kristus kami disucikan, dikuduskan. Oleh darah Yesus Kristus segala kuk dan belenggu-belenggu dipatahkan, dihancurkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami terima firman Tuhan hari ini juga. Mari berkati kami oleh firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, firman yang ajaib. Haleluya, haleluya. Urapan Tuhan di atas kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini pun pujian kita ini, penyembahan kita ini sebenarnya seiring dengan nas yang akan saya bacakan yang kita terima pada malam hari ini saudaraku, tentang anak domba Allah. Masih lanjutan, sekarang kita sampai kepada Injil Yohanes pasal pertama di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Di sana disebut, judul perikopnya dikatakan Yohanes menunjuk kepada Yesus. Apa yang ditunjukkannya tentang Yesus? Apa yang ditunjukkan Yohanes kepada dunia, kepada orang banyak tentang Yesus? Mari saudara-saudaraku, di ayat 29 dia berkata demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku telah membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mengenai Yesus, saudara-saudaraku, setelah Yesus dibaptis tentunya, kemudian saudaraku, besoknya Yesus datang. Ketika Yesus datang, saudara, dia menunjuk kepada Yesus, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Kemudian Yohanes menjelaskan, memaparkan sedikit lagi tentang Yesus. Dia katakan, dia yang ada sebelum aku ada. Dia ini akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tapi hari ini saya akan menekankan lebih kepada dia anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan di sini, kenapa Yohanes mengatakan bahwa Yesuslah yang mengangkut dosa dunia? Ini ajaib sekali saudara-saudaraku. Kalau ada satu beban berat seorang dan dia sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanannya, maka karena beban beratnya, jikalau ada seorang yang datang mengangkat bebannya, maka dia akan senang sekali. Dalam perjanjian lama firman Tuhan pernah berkata, kalau engkau melihat seseorang di jalan, keledainya terjatuh karena beban berat yang tidak bisa dipikulnya lagi, atau orang itu pun tidak dapat memikulnya lagi, maka engkau tidak boleh membiarkannya, engkau harus ikut mengangkatnya dan membawa beban itu. Itu adalah gambaran sekilas, gambaran kecil ketika beban seseorang diangkat. Saudara-saudaraku,
ketika beban seseorang diangkat, maka dia akan berkata, oh syukur, kalau kamu tidak ada, aku tidak dapat melanjutkan perjalanan ini. Saudara-saudaraku, melalui gambaran itu, Yohanes mengatakan bahwa ada seorang yang mengangkut dosa dunia. Bukan dosa satu bangsa, bukan dosa satu kaum, bukan satu suku tentunya, tetapi dikatakan dosa dunia. Dia anak domba Allah. Ketika dia menunjuk kepada Yesus, dia menyebut si pengangkut dosa dunia dengan satu sebutan, anak domba Allah. Kenapa saudara? Kenapa Yohanes di sini menyebutkan tentang pengangkatan dosa dunia ini dikaitkan dengan seorang atau anak domba, diibaratkan dengan anak domba. Dia tidak mengatakan, lihat dia seorang jagoan yang mengangkat dosa dunia. Tidak. Lihat dia seorang yang kesatria mengangkat dosa dunia. Tidak. Saudara-saudara, tapi dia mengatakan, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Artinya apa saudara-saudaraku? Kita melihat dalam perjanjian lama, dari sejak semula, semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Semenjak itu, maka saudara, ketika Tuhan berkata kepada Adam, kamu akan mati. Tapi ternyata ketika Adam jatuh dalam dosa, justru saudara-saudaraku, kata kematian itu Tuhan alihkan kepada binatang, seekor domba, kemudian Tuhan sembelih. Dan semenjak itu penyembelihan binatang terjadi. Orang-orang bapak-bapak leluhur, para patriark, saudara-saudaraku, sampai kepada zaman Musa, saudara-saudaraku, umumnya mereka akan mempersembahkan korban, menyembelih binatang minimal atau setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Habil kita melihat dalam firman Tuhan, dia membawa persembahan. Kenapa? Karena dia melihat ayahnya tentunya. Dia melihat ayahnya melakukan itu secara rutin. Semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, maka pertemuan seorang dengan Tuhan tidak ada lain kecuali dengan cara membawa seekor domba, disembelih, kemudian domba itu dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, ini simbol, ini gambaran. Kepada orang Israel, Tuhan berkata melalui Musa bahwa kalau mereka melakukan satu kesalahan, mereka harus mengambil seekor domba dan membawanya kepada imam. Imam akan menyuruh orang itu meletakkan tangannya ke atas orang domba ini. Dengan kata lain, dosamu, kesalahanmu ditanggungkan kepada domba ini. Dan kemudian disembelihlah binatang. Dia berkata, pulanglah, dosamu diampuni. Dalam pentahbisan seorang imam atau pentahbisan Imam Harun dan anak-anaknya, Tuhan berkata, sembelih binatang itu. Kemudian darahnya dioleskan kepada cuping telinga kanan, jempol kaki kanan, dan jari kanan kepada Imam Harun dan anak-anaknya. Darah anak domba. Saudara-saudaraku, sekali 1 tahun imam besar di Israel akan membawa darah binatang ke ruang Maha Kudus untuk dipercikan kepada di atas tutup pendamaian, yaitu peti perjanjian. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini dia korban persembahan untuk pengampunan dosa umatmu. Saudara-saudara, maka imam akan keluar dari sana setelah selesai melaksanakan tugasnya. Maka dia akan memberkati umat Tuhan, berkata, umat Tuhan berbahagialah, dosamu sudah diampuni. Tetapi saudara-saudaraku, itu masih bayangan. Karena dalam surat Ibrani dia berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Apa maksudnya saudara-saudara? Kalau imam besar setiap sekali setahun masuk ke ruang Maha Kudus membawa darah binatang, darah domba. Tapi dalam surat Ibrani dia katakan dia hanya sekali saja masuk ke ruang Maha Kudus. Kemudian ruang Maha Kudus di sorga, bukan kemah buatan Musa. Dia sekali saja dan dia tidak membawa darah binatang. Dia tidak membawa darah domba atau lembu jantan, tetapi dia membawa darahnya. Kemudian persembahan darahnya itu dipersembahkan di hadapan Allah, korban pendamaian bagi seisi dunia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani,
Dia tidak melarikan diri. Dia berkata, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Aku, dia tangkaplah. Kemudian saudara-saudaraku, ketika dia dicambuk, dia dipukul, dia dihina, dia ditumbuk, dia diludahi, dia tidak melawan, dia diam saja. Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah bahagian daripada penebusan. Kemudian saudaraku, selanjutnya dia dinaikkan ke atas kayu salib. Dia di sana pun dia masih dihina. Dia memandang ke bawah kepada orang-orang yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia, ampuni mereka. Kemudian kalimat terakhir saudara-saudaraku, dia katakan sudah genap. Ketika berkata kepada Bapa, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Dan dia terakhir berkata sudah genap, sudah selesai. Dan dengan itu dia pun menghembuskan nafasnya. Dan terjadilah gelap saudaraku, siang hari gelap. Kemudian sampai ketika di sana tabir bait Allah terbelah. Kemudian Yesus diturunkan, dibawa ke dalam kubur. Pada hari ketiga dia bangkit. Saudara-saudaraku, apa maksudnya sudah genap? Apa maksudnya sudah selesai? Penebusan atas dosa seisi dunia telah terjadi. Kalau dulu oleh dosa, oleh kesalahan Adam, maka seisi dunia jatuh ke dalam dosa. Tapi oleh pengorbanan Kristus, seisi dunia harga, dengarkan, oleh pengorbanan darah Kristus, harga penebusan seisi dunia dibayarkan lunas. Itu sebabnya hari ini setiap orang yang menerima dia, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada dia, kepada orang itu diperhitungkan kelunasan hutang dosa. Mungkin sudah berkata, bukankah Yesus mati untuk seisi dunia? Bukankah dosa dunia sudah dihapuskan? Pembayaran sudah dibayar untuk seisi dunia. Tetapi itu diberlakukan bagi yang percaya kepadanya. Karena saudara, kalaupun Yesus sudah mati di kayu salib, namun jika seorang tidak percaya kepada dia, maka harga penebusan itu tidak dia terima. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini tidak ada yang lebih baik daripada kita menerima Kristus, kita percaya kepada dia, dan kita bisa berkata kepada dia, Tuhan, ternyata engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku, membasuh seluruh hidupku dengan kuasamu, dengan darahmu. Saudara-saudaraku, kalau saya melayani orang-orang yang saya konseling, yang saya layani pelayanan pelepasan, kalau orang itu sudah mulai bisa diajak bicara, saya selalu berkata begini, saya bimbing dia berdoa, Tuhan Yesus, aku terima kau di hatiku sebagai juru selamatku, sebagai Tuhanku. Aku tahu engkau mati di kayu salib, darahmu dicurahkan di sana, dan darahmu menetes di atas kepalaku, dari ujung rambut hingga ujung kakiku, membasuh tubuhku, membasuh roh, jiwa dan tubuhku. Hidupku disucikan sepenuhnya. Saudara-saudaraku, saat itu roh jahat, sakit, penyakit yang mengikat seseorang itu mulai mau tidak mau dia harus melepaskan cengkeramannya atas orang itu. Dan saya berkata kepada setan itu, hai setan, engkau sudah mendengar orang ini sudah terima Yesus. Engkau mendengar darah Yesus telah menyucikan orang ini. Engkau mendengar. Dan saudaraku, saya tahu kalau hal itu sudah terjadi, maka tidak ada lain. Itu setan akan berontak. Orang itu bisa berguling-guling saudaraku. Dia akan meraung dan menjerit dengan berbagai cara. Dia berusaha bertahan sekuat tenaganya. Ada kalanya dia berusaha melotot tapi tidak pernah berani. Saya tatap matanya, saya pandang, saya perintahkan dia keluar. Dan dia akan melepaskan orang ini. Mungkin orang ini bisa mengalami manifestasi. Dia muntah-muntah dengan berbagai hal. Dan setelah itu dia akan dibebaskan, dia sembuhkan. Dan saya klaim, saya aminkan firman Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, bagimu kuasa Allah yang sama terjadi. Apakah engkau terikat dengan berbagai hal? Atau setidaknya saya berkata, apakah engkau ragu tentang penebusan dosa atas hidupmu? Jangan ragukan. Biarkan darah Yesus Kristus membasuh hidupmu. Adakah sesuatu yang tidak benar dalam hidupmu? Biarkan, izinkan darah Yesus membasuh tubuhmu, membasuh roh, jiwa dan tubuhmu, saudara-saudara. Izinkan dia membenarkan engkau. Izinkan dia memperbaiki segala yang salah dalam hidupmu. Sebab darah Yesus Kristus akan mengubah keadaanmu. Haleluya. Sangat-sangat dahsyat sekali.
Saya sudah melihat kuasa Tuhan ini saudara-saudaraku. Dan Tuhan selalu berkarya. Biarlah oleh darah Yesus Kristus kita disucikan. Ayo saudaraku, saya ajak kita berdoa bersama-sama hari ini. Kita menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa oleh darah Yesus Kristus kita disucikan. Kita dibebaskan oleh darah Yesus Kristus. Kita diubahkan. Kita dijadikan baru oleh Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Biarkan musik bernyanyi saudara-saudaraku. Coba renungkan Kristus di kayu salib itu. Coba engkau bayangkan dan gambarkan Kristus di kayu salib itu. Untuk apa dia menderita? Bukankah dia mampu melepaskan diri? Tapi dia tidak melakukan itu. Ketika dia disalibkan, sebelum Yesus disalibkan, Pilatus berkata, cambuk dia dengan hukuman cambuk 39 kali. Maksud Pilatus saudara, supaya Yesus setelah dicambuk 39 kali, dilepaskan dan gak jadi dihukum mati. Tapi ternyata orang-orang Yahudi berkata, tidak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian Pilatus berkata, kalau begitu terserah kepada kamu, aku cuci tangan. Akhirnya Yesus sudah mengalami 2 kali ganda hukuman. Harusnya kalau seorang disalibkan, dia tidak disesah dengan hukuman cambuk. Atau kalau orang sudah disesah hukuman cambuk, dia tidak disalibkan. Tapi karena dia sudah disesah dengan upaya Pilatus menyelamatkan dia, tetapi saudaraku, mereka terus menuntut dan akhirnya Pilatus menyerah. Dia berkata, terserah kepada kamu. Karena mereka berkata, tanggungkan kepada kami kesalahannya, dosanya. Akhirnya Pilatus menyerahkan dia dan dia cuci tangan dan Yesus disalibkan. Saudara-saudara, seluruh tubuhnya sudah hancur. Kulitnya sudah hancur, saudara-saudaraku. Darah menetes di sana. Itu sebabnya saudaraku, ketika dia memikul kayu salib itu, dia tidak sanggup lagi. Dia terjatuh secara jasmani, sudah sangat lemah. Tetapi justru di sanalah digenapi seluruh penderitaan dan penebusan atas kita terjadi. Haleluya. Darah-Mu Yesus, katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Ayo saudara-saudara, saya percaya kuasa Tuhan sedang terjadi. Kalau engkau punya sesuatu yang tidak baik dalam dirimu, yang aminkan firman Tuhan ini, kuasa dari Yesus akan menyucikanmu, memulihkanmu. Haleluya. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan. Bapa, aku berdoa kepadamu, buat sahabat-sahabatku, teman-temanku, di mana saja berada, yang dapat menangkap channel ini. Aku berdoa kepadamu, turunlah kuasa penebusan atasnya, atas segala kelemahan, atas segala belenggu-belenggu, atas segala kuasa kegelapan, atas sakit penyakit, atas setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdoa, kami nyatakan, mulai hari ini, hai orang-orang percaya, ke atasmu anugerah Allah turun, ke atasmu kuasa Allah turun, pemulihan terjadi atas hidupmu kiranya. Tuhan membangkitkanmu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama nyanyikan, darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan. Letakkan tangan di atas kepalamu saudara. Darah-Mu Yesus, amin. Bebaskanku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan
kalimat, katakan darah Yesus memperbaharui hidupku, memperbaharui jiwaku, memperbaharui segala yang baik dalam diriku, melenyapkan segala yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Meteraikan berkat firman Tuhan ini, meteraikan kuasa kelepasan, meteraikan kuasa kesembuhan, meteraikan kuasa penebusan atas setiap umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati kita. Sampai ketemu di siaran yang berikutnya. Shalom.